Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Enatila dengan NIM 1117070. Di sini saya akan menjelaskan perancangan arsitektur enterprise sistem informasi dengan menggunakan TOGAF ADM, studi kasus Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Di sini ada anggota-anggota saya dengan Ketua Fitri Wahyumi 111700690, dengan saya sendiri, dan dengan Mutiara Juliana 111700293. Di sini ada agenda style. Yang pertama ada pengertian, tujuan, fase TOGAF, dan kesimpulannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. TOGAF, the Open Group Architecture Framework, muncul dengan cepat dan merupakan kerangka kerja serta metode yang dapat diterima secara luas dalam pengembangan arsitektur perusahaan. Berawal dari technical arsitektur from Information Management atau FATIM atau TAFIM di Departemen Pertahanan Amerika Serikat, kerangka kerja itu diadopsi oleh Open Group pada pertengahan 1990-an. Spesifikasi pertama TOGAF diperkenalkan pada tahun 1995 dan TOGAF 8 atau Enterprise Edition dirilis pada tahun 2004. Pada saat ini sudah ada TOGAF 9 yang secara keseluruhan melengkapi versi sebelumnya. TOGAF memberikan metode yang detail tentang bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi yang disebut dengan ADM, yaitu Architecture Development Method. Lalu ada tujuannya. Yang pertama, merancang arsitektur informasi merancang arsitektur sistem informasi di Dishub Kota Bekasi menggunakan TOGAF ADM. Yang kedua, mengintegrasikan data pada setiap unit kerja yang ada pada Dishub Kota Bekasi sehingga bisa menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. Yang ketiga, menghasilkan rekomendasi aplikasi strategis untuk mendukung visi, misi, dan aktivitas kerja. Dan yang terakhir, menghasilkan blueprint arsitektur enterprise sistem informasi. Selanjutnya, ada teman saya yang akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Juliana dengan NIM 111700293. Saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya yang tadi. Fase TOGAF yang pertama yaitu arsitektur vision. Di sini ada aktivitas utama. Aktivitas utama ini meliputi penerimaan data pelayanan perizinan pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi, penyusunan program pelayanan, pelaporan, penyuluhan dan sosialisasi pelayanan pengaduan informasi untuk masyarakat. Di sini juga ada aktivitas pendukung. Yang pertama, pengelolaan keuangan, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan sistem informasi atau TI, dan pengadaan sarana dan prasarana. Semua ini termasuk ke dalam visi pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Fase yang kedua yaitu bisnis arsitektur. Pemodelan bisnis dilakukan untuk mengidentifikasi proses fungsi-fungsi bisnis, penetapan bisnis, pendeskripsian fungsi bisnis dalam enterprise. Arsitektur bisnis dapat bertindak sebagai pendukung awal dalam mengembangkan rencana-rencana bisnis, teknologi, penggunaan aplikasi, dan pengimplementasikannya. Fase yang ketiga yaitu arsitektur dan sistem informasi. Arsitektur sistem informasi. Tahapan ini bertujuan untuk membuat pemodelan arsitektur sistem informasi. Fase ini terdiri dari dua arsitektur, yaitu arsitektur aplikasi dan arsitektur data. Arsitektur data dapat digunakan untuk merancang database yang akan digunakan dalam membuat rancangan arsitektur enterprise. Sedangkan arsitektur aplikasi membahas tentang aplikasi yang saat ini dan aplikasi yang akan dirancang. Di sini ada yang pertama yaitu data. Nah, data saat ini Dinas Perhubungan Kota Bekasi belum memiliki basis data yang cukup untuk mendukung aktivitas operasional sehari-hari.
untuk mengurangi permasalahan seperti duplikasi data di beberapa basis data yang berbeda, informasi yang belum real time sementara tersedia dukungan teknologi online, serta perancangan basis data yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip normalisasi, relasi integritas data, dan tipe data yang sesuai. Maka perlu dilakukan perancangan ulang terhadap sistem basis data yang saat ini berjalan. Yang kedua yaitu arsitektur aplikasi. Saat ini aplikasi di Dinas Perhubungan terdiri dari aplikasi desktop dan aplikasi web. Untuk mengurangi permasalahan seperti duplikasi aplikasi, waktu delay untuk reinstall aplikasi desktop, dan integrasi informasi yang sulit dikelola, maka aplikasi desktop perlu dimigrasi menuju aplikasi web dan menggunakan web service untuk integrasi aplikasi. Yang keempat, ada arsitektur teknologi. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk melakukan justifikasi teknologi dengan cara menghubungkan fungsi bisnis dengan platform teknologi. Nah, di sini ada contoh deployment diagramnya, terus topologi jaringannya. Fase yang kelima yaitu peluang dan solusi. Fase ini melakukan identifikasi parameter strategis dengan cara mengevaluasi gap antara arsitektur enterprise yang meliputi arsitektur bisnis, data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi untuk selanjutnya membuat strategi untuk solusi. Di sini ada tabel kesenjangan dan solusi potensial. Nah, dari sini ada arsitekturnya. Terdiri dari bisnis, data, aplikasi, teknologi. Kesenjangannya dari bisnis, proses perizinan belum efisien. Pemohon yang sudah mendaftar harus input data kembali pada saat ingin melakukan pembayaran formulir. Input data dilakukan melalui aplikasi perizinan desktop. Solusinya yaitu input data proses perizinan cukup sekali saja dari aplikasi itu. Nah, dari sini dari data kesenjangannya ada terkait dengan permasalahan di atas terjadi duplikasi data pemohon. Solusinya yaitu untuk mengurangi duplikasi, maka database Dinas Perhubungan cukup satu saja. Kemudian kesenjangan dari arsitektur aplikasi yaitu proses perizinan yang belum efisien. Maka solusinya meningkatkan fungsi perizinan online, mengganti perizinan desktop menjadi online. Dan yang terakhir, kesenjangan dari arsitektur teknologi yaitu belum terintegrasi. Sehingga solusinya yaitu menggunakan teknologi web service. Nah, sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri. Perkenalkan, nama saya Fitra Yuni dengan NIM 11170690. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah teman saya jelaskan tadi. Ada fase E, peluang dan solusi. Fase ini melakukan identifikasi parameter strategis dengan cara mengevaluasi gap antara arsitektur enterprise yang meliputi arsitektur bisnis, data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi untuk selanjutnya membuat strategi untuk solusi. Di sini ada rencana migrasi aplikasi desktop ke aplikasi web. Di sini bisa dilihat ada transisi 1, transisi 2, transisi 3, transisi 4, transisi 5, serta yang terakhir ada target. Yang fase G, migration planning. Tujuan dari tahapan ini adalah merencanakan proses migrasi atau peralihan dari sistem yang lama ke sistem baru agar penerapan sistem informasi menjadi terarah dan berjalan dengan baik. Di sini bisa dilihat ada proyek, keuntungan, serta kebutuhannya. Kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian berhasil memetakan kebutuhan bisnis Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan kebutuhan aplikasi untuk mendukung visi dan misi yang ingin dicapai melalui rancangan arsitektur SI atau TI, meliputi pemodelan arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM.
Secara keseluruhan, sejumlah 5 aplikasi saat ini perlu untuk dipertahankan dan terus dikembangkan untuk dapat mendukung dan selaras terhadap kebutuhan dan tujuan Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.